Terutama adalah karena lu nggak bisa sembuh hanya karena lu merasa sudah sehat. Oke. Nah, corona ini apalagi kalau udah positif, syarat untuk sembuh adalah lu harus dites dan 2 kali negatif. Masalah terbesarnya adalah kita sangat terbatas di jumlah alat tes. Dan pemerintah pasti akan fokus pada kasus-kasus orang-orang yang dicurigai benar-benar corona. Dan dia pasti akan berusaha untuk fokus pada kasus pertama. Jadi dia mau benar-benar yakin dulu gua sembuh, supaya ketika dites hasilnya negatif. Iya. Hai guys, welcome back to our YouTube channel. Nah, hari ini kita akan masih bahas topik yang kemarin cukup seru yang udah kita bahas, yaitu testimonial dari salah satu pasien COVID-19, Corona. Gitu. Kalau di episode sebelumnya kita udah bahas gimana sih proses perawatan di rumah sakit selama kurang lebih 10-11 hari rekan gua Daniel ini, sampai akhirnya dia dibolehin untuk pulang ke rumah dan melakukan perawatan di rumah aja gitu, rawat jalan aja gitu. Nah, sekarang tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk aja, tapi buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, silahkan nonton dulu ya di episode sebelumnya. Oke, hari ini kita akan bahasnya lebih dari sisi apa sih proses pemulihan, bagaimana proses pemulihan dilakukan untuk mereka yang udah dinyatakan positif corona. Jadi sekilas dulu, rekan gua Daniel ini udah dinyatakan positif corona, itu kemarin tanggal 15 April, itu hari Rabu malam, dan sekarang dia sedang dalam masa proses pemulihan. Sebenarnya masa proses pemulihan ini sendiri tuh nggak dimulai dari tanggal 15, tapi udah dari tanggal 9 minggu lalunya, dari Kamis 9 April, ketika dia udah dibolehin untuk pulang ke rumah, dan udah dirawat aja di rumah. Gitu. Mungkin sekarang kita langsung mulai aja. Halo Daniel, mungkin langsung aja deh, kita pengen dari cerita lo, boleh nggak diceritain gimana tuh step by stepnya, sampai kapan sih lo akan mikul status penyandang positif COVID corona ini gitu. Oke, kalau untuk corona ini kan sebenarnya ini membuat penyakitnya jadi agak unik. Terutama adalah karena lu nggak bisa sembuh hanya karena lu merasa sudah sehat. Oke. Nah, corona ini apalagi kalau udah positif, syarat untuk sembuh adalah lu harus dites dan 2 kali negatif. Tes 2 kali negatif setelah lu positif gitu? Ya, jadi setelah positif, diambil lagi tes swab-nya, dan dites sampai 2 kali negatif, baru bisa dokter mengatakan bahwa lu adalah sembuh. Bentar. 2 kali itu tuh jenjangnya berapa hari gitu? Apakah hari gitu? Gue nggak tahu juga sih. Mungkin karena gue belum lewatin kan, cuma nanti bisa gue cerita kalau gue udah lewatin, tapi nggak tahu. Dan ketika gue tanya juga dokter, dok next step-nya apa, dokternya pun sebenarnya boleh gue bilang agak clueless. Dia bilang ya tunggu aja tes berikutnya, ya obatin dulu. Jadi gue bahkan gak disuruh konsul lagi gitu. Jadi ya entah sampai kapan gue harus menunggu. Nah, permasalahannya kan seperti yang gue bilang di awal, di episode pertama apa kedua itu, gue bilang kan kemarin adalah bahwa masalah terbesarnya adalah kita sangat terbatas di jumlah alat tes. Dan pemerintah pasti akan fokus pada kasus-kasus orang-orang yang dicurigai benar-benar corona. Dan dia pasti akan berusaha untuk fokus pada kasus pertama. Gitu. Dia akan fokus pada kasus pertama. Jadi kemarin gue dengar berita, mereka ada 45.000, mereka sudah melakukan 45.000 tes atas 39.000 orang. Berarti kan 39.000 orang yang dites, jumlah tesnya 45.000. Jadi memang kan beberapa orang ada 2 kali. Nah, gue aja udah kena 2 kali. Jadi kan dari 45.000, 39.000 itu gue udah kena 2 kali. Gitu. Bagi yang sudah sembuh, ada sekitar 500 kalau nggak salah yang dinyatakan sembuh, tidak semuanya itu pasti harus melewati minimal 4 kali tes kan, atau 3 kali, minimal 3 kali tes. 3 kali, iya. Tes pertama negatif 1, negatif 2. Jadi dari 500 yang sembuh itu aja pasti udah menghabiskan alat tes kurang lebih 1.500 kan, kira-kira gitu. Nah, ini yang jadi masalahnya di gue gitu, karena alat tesnya terbatas dan gue masih batuk, ya gue nggak akan dites-tes. Gue boleh bilang mungkin gue nggak akan dites-tes sebelum
batuk gue hilang. Dan gue nggak akan dites-tes sebelum, kalau batuk gue hilang, gue juga nggak akan dites-tes sebelum gue di CT scan. Gitu. Nah, CT scan itu juga berbahaya. Kalau gue terlalu sering CT scan, masalahnya adalah nanti itu berbahaya karena itu kan radiasi. Yeah. Jadi gue punya masalahnya sekarang di sini. Gue asma, which is gejala asma gue mirip banget dengan gejala corona, sama-sama batuk, gitu kan? Dan ketika batuknya gue belum sembuh, gue mungkin juga akan nggak di CT scan, gitu. Dan kalau gue nggak di CT scan, gue mungkin nggak akan dites juga, mungkin ya. Cuman gue cuma berusaha membangun logikanya aja, karena dia akan fokus karena tadi tesnya sangat terbatas. Jadi dia mau benar-benar yakin dulu gue sembuh, supaya ketika dites hasilnya negatif. Nah, belum lagi ketika ada satu orang PDP, satu rumah harus di-swab semua kan, kayak rumah gue kan satu rumah 4 orang kita di-swab semua. Iya, iya. Nah, lagi kita juga untuk ke pembantu, ke karyawan yang masih masuk sampai sini, karyawan apotek. Bokap gue kan sekarang klinik bokap gue tutup, tapi kan karyawannya kadang-kadang masih datang dan kadang-kadang masuk ke rumah. Juga kan ada risiko terpapar. Terus sopir gitu. Nah, kita lagi fokus supaya mereka bisa dites dulu. Oke, ini mungkin untuk nambah ngasih konteks dulu. Jadi kalau di rumah lu itu sebelahnya emang ada klinik bokap lu, yaitu adalah klinik THT, dan emang di lantai 2-nya dan sebelahnya lagi itu ada bisnis lu sendiri, bisnis laundry lu gitu ya. Jadi emang kalau tadi kan lu cerita dari bokap lu sendiri juga dinyatakan positif, itu juga seluruh karyawannya yang berhubungan kontak langsung dengan dia kurang lebih 14 hari terakhir emang harus dites semua gitu ya. Yes. Jadi nggak harus 14 hari terakhir sih, terutama bagi mereka yang masih berinteraksi dengan kita, karena setidaknya di rumah ini ada 4 orang selain keluarga kita yang terinteraksi. Jadi sopir, pembantu, sama ada 2 karyawan dari klinik. Oke, nah terus gue masih penasaran gitu. Tadi kan lu cerita tentang lu harus di CT scan gitu. Jadi apakah sekarang ini emang lu sekarang prosesnya adalah nunggu dulu sampai batuk lu benar-benar hilang dan lu udah merasakan senormal-normalnya dan lu harus melakukan CT scan sendiri baru lu bisa request untuk melakukan tes selanjutnya. Apakah seperti itu? Itu masih dugaan gue ya, karena gue nanya ke bokap nyokap gue, dia bilang ya kurang lebih logikanya seperti itu. Karena ini kan baru ya, kita juga nggak tahu protokolnya seperti apa. Jadi, tapi kembali ke yang prinsip awalnya tadi, bahwasannya adalah alat tes terbatas. Gitu. Jadi kalau orangnya belum, kayak gue nih masih batuk-batuk begini, dan gue baru tes, hasilnya baru keluar tanggal 15 kemarin, hari ini kan tanggal 20, ya kecil kemungkinan gue dites hari ini. Gitu. Fokusnya pasti adalah tes untuk orang-orang yang ya itu pun alat tes kan bisa 2 pilihan kan. Kita mau tes untuk orang yang kita duga sudah sembuh, atau untuk orang yang kita duga akan kena. Gitu. Nah, kalau saya jadi pemerintah pun saya akan memilih yang kedua pasti, bukan yang pertama. Gitu. Apalagi untuk orang-orang seperti gue yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah sendiri. Which is, gue tidak membebani negara dan tidak membebani kapasitas healthcare. Mungkin orang-orang yang dirawat di fasilitas medis yang punya pemerintah, yang tempat corona itu kayak Wisma Atlet misalnya mungkin, atau rumah sakit apa itu yang di Sunter gitu ya, RSPI Sunter. Nah, itu mungkin lebih awal, mungkin akan lebih penting untuk dites bahwa dia negatif, karena kalau dia udah negatif bisa keluar, bednya bisa disediakan untuk pasien berikutnya. Nah, kalau kayak gue kan enggak. Jadi gue cuman berasumsi dan dari hasil analisa itu gue berbahasa ya, ini bakal lama. Terutama karena gue dirawat di rumah. Kalau gue dirawat di rumah sakit rujukan, mungkin akan jauh lebih cepat. Karena dia pengen segera negatif dan segera keluar. Tapi kalau disuruh milih ya, gue tetap milih di rumah lah, walaupun lama gitu ya. Toh, gue nggak bisa keluar-keluar juga kan, masih PSBB kan. Gitu. Iya. Tapi dari sampai nunggu tes selanjutnya, apa sih yang lu lakuin? Saat ini sih, paling penting adalah gue keep my mind positif. Itu nomor 1 sih yang paling penting. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena jujur ini cukup menyiksa batin sih, terutama psikologis gitu. Karena pertama adalah gue orangnya sangat ekstrovert gitu. Dan gue udah setidak-tidaknya kalau dari tanggal 27 sampai sekarang tanggal 20, berarti setidak-tidaknya gue udah 25 hari tidak keluar rumah. Jadi cuma di rumah sakit dan di rumah sini doang. Dan itu jadi introvert ya?
kondisi. Ya. Mungkin bagi teman-teman yang ODP atau bahkan yang masih sehat, kayak lu tadi kan masih sempat keluar rumah kan. Nah, kalau nggak bisa keluar rumah sama sekali. Ibarat kata nih, kalau gue di negara maju, gue keluar rumah, gue didenda. Nah, di Indonesia nggak ada denda sih, tapi gue merasa bertanggung jawab aja, gitu. Bahwasanya ya kalau gue keluar, ya gue pada dasarnya membahayakan orang. Jadi memang gue nggak keluar selangkah pun, bahkan ke kantor yang cuma di sebelah rumah itu pun, dari tanggal 25 gue udah nggak pernah sentuhkan kaki ke sana. Jadi apa-apa gue mintanya dari HT, gitu. Gue baru beli HT kecil gini ya, gue mintanya dari HT. Jadi koordinasinya kalau yang mau cepet HT, terus kita pakai Google Meet atau ya pakai ini. Padahal kita cuman sebelahan, dan godaan untuk ke sebelah itu besar banget sebenarnya. Tapi tetap gue sampai hari ini belum pernah melangkahkan kaki ke sana. Karena gue tahu juga kalau gue langkahkan kaki, karyawan gue pasti panik. Betul. Ya, udah kayak saya di sana jadinya kan. Jadi daripada panik karyawan gue, mending gue tetap di sini. Ya gue kontrol aja semuanya dari sini. Itu yang gue lakukan sekarang. Tetap kerja, gue tetap ngajar, tetap kasih bimbingan ke mahasiswa, dan yang paling terakhir ya bikin konten kayak gini. Ngisi waktu luang, bikin sibuk terus pokoknya ya. Iya, dan gue tuh orangnya energinya gede banget. Nah, kalau misalnya gue seharian nggak ngapa-ngapain, gue malah nggak bisa tidur. Sehingga gue harus capek. Jadi gue melakukan segala cara supaya gue capek seharian, kayak malam gue bisa tidur. Karena gue juga punya masalah dengan tidur. Gitu. Gue sekarang masih sekali-sekali minum obat tidur, sekali-sekali enggak. Gue takut ketergantungan sih sama obat tidur. Nah, sekalinya gue minum obat tidur, gue tidur kayak kebo. Bisa 12 jam, 11 jam, 10 sampai 12 jam. Tapi kalau gue nggak minum obat tidur, tidurnya lebih normal. Jadi ya serba salah sih. Kalau gue sih berusaha sih bisa mungkin tidak pakai obat tidur. Tapi kalau misalnya gue udah benar-benar nggak bisa tidur, baru gue pakai obat tidur. Tapi kalau gue pakai obat tidur tuh biasanya baru tidur misalnya jam 2 gitu ya. Nanti baru bangun tuh jam 12 gitu. Terus bisa 10 jam. Gitu. Itu kalau aktivitas sehari-hari ya sekarang saat ini seperti itu. Oke, jadi emang lu sekarang masih melayani bimbingan sama mahasiswa-mahasiswa karena lu juga dosen juga kan ya? Iya. Oke, tapi dari lu sendiri ada keluhan-keluhan lain nggak yang masih terbawa dari kemarin gejala-gejala awal COVID itu? Apa kayak sekarang lu sendiri masih tadi kan sempat batuk-batuk dikit gitu, terus lu juga cerita sempat ya masih agak susah tidur, kadang kalau malam sampai harus minum obat tidur. Ada lagi nggak sih keluhan-keluhan lain sama keluhan-keluhan yang udah benar-benar hilang tuh apa sih gejala-gejalanya? Gejala yang benar-benar hilang itu sakit badan sama demam. Nah, batuk ini gue juga sampai sekarang masih bingung sih, karena kadang kambuh, kadang enggak. Kemarin tuh gue seharian nggak batuk loh, hari ini gue batuk lagi. Jadi gue nebu lagi, pakai nebu lagi, minum obat batuk lagi. Nah, itu gue nggak ngerti sih, maksudnya sampai kapan kayak begitu ya. Karena kalau kita kalkulasi, batuk gue kan dari gue pulang dari Jepang, gue pulang Jepang 31 Januari, dia dari tanggal 2 Februari lah. Nah, jadi itu udah by now ya itu udah 2,5 bulan, which is itu jujur sangat menyiksa gitu. Dan batuk ini sekarang yang bikin gue jadi nggak bisa dites. Gitu. Tapi dari makanan sendiri, makanan lu sekarang kayak gimana? Makanan juga hari ini entah kenapa hari ini gue mulai rasa pahit lagi. Gitu. Jadi ada masa-masa di mana pahit mulut, nggak pahit, pahit lagi, nggak pahit. Nah, ketika gue tanya dokter pun nggak bisa jawab karena terutama masalahnya begini, corona ini penyakit baru kan. Jadi dalam ilmu kedokteran itu katanya ada namanya perjalanan penyakit. Perjalanan penyakit itu dari orang pertama kali gejala sampai dia sembuh. Penyakit-penyakit yang sudah common, DBD, tifoid, tipes gitu kan, udah jelas perjalanan penyakitnya. Dari awal bagaimana, sampai akhirnya bagaimana, menjelang sembuh dia seperti apa. Sehingga dokter udah bisa tahu, oh ini udah mau sembuh. Nah, ini corona kan nggak bisa begitu. Corona ini kan penyakit yang benar-benar baru, jadi perjalanan penyakitnya belum ketahuan. Bahkan belum tahu kapan orang bisa benar dikatakan sembuh. Makanya kan tesnya harus cara untuk menyatakan sembuh adalah dengan tes swab lagi. Dan yang sekarang gue paling takutkan adalah sebenarnya bokap gue. Yang gue paling ngeri adalah ada beberapa kasus yang gue dengar gitu ya, di Indonesia itu orangnya tiba-tiba meninggal. Jadi hari ini saja, besoknya sesak, urusannya meninggal. Nah, itu kan bikin gue stres juga kan. Maksudnya itu salah satu yang membani pikiran gue tiap malam sih. Dalam artian gue takut bokap gue, wah kalau sampai kayak begitu gimana nih. Cuman ya memang bokap gue walaupun umurnya 63, dia rajin banget olahraga. Jadi kayaknya dia juga sedang menuai kebiasaan olahraganya itu, sehingga sekarang dia nggak terlalu tersiksa lah dalam proses isolasi mandiri ini. Kira-kira gitu sih.
Oke, menarik. Jadi mungkin kita recap dulu kali ya untuk sesi kali ini. Tadi kan kita udah bahas dari perjalanan gimana sih proses pemulihan, sampai kapan sih saatnya bisa dites lagi sampai akhirnya dinyatakan positif gitu, dinyatakan negatif. Nah, nanti di episode berikutnya kita akan lebih bahas lebih detail gitu, lebih ke arah tantangan-tantangannya. Sebenarnya tantangannya orang kena positif COVID itu apa sih? Apa yang benar-benar menjadi struggle terberat, yang benar-benar itu mungkin sedikit menyiksa gitu kali ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, paling itu aja. Thank you buat waktunya. Bye-bye. Bye.